Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak David Nugraha Saputra SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana serta teman-teman kelas SF semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita sudah sampai di akhir pertemuan ini, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, nama saya Danu dengan nomor induk mahasiswa saya 201130226. Terima kasih sebelumnya Bapak atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Dalam video ini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari keseluruhan 8 pertanyaan, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 6, dan nomor 8. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pidana yang diampu oleh Bapak David Nugraha Saputra SHMH. Baik, pertanyaan pertama ada 2 pokok pembahasan, yaitu bagian A, sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum pidana yakni hukum pidana material, hukum pidana formil, hukum pidana umum, dan hukum pidana khusus. Yang bagian B, di dalam tujuan hukum pidana terdapat teori mutlak atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan. Pertanyaannya, tolong jelaskan tujuan hukum pidana berdasarkan 3 teori tersebut. Terkait dengan pertanyaan pertama yang bagian A ini, bahwasannya macam-macam hukum pidana itu ada hukum pidana material. Jadi hukum pidana material adalah aturan hukum yang memuat tindakan pidananya yang disertai ancaman pidana bagi pelaku. Contohnya kasus pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, kasus penipuan dalam pasal 378 KUHP. Kemudian ada hukum pidana formil atau hukum acara pidana KUHP. Bisa dikatakan suatu hukum terkait dengan proses penjatuhan suatu pelaksanaan pidana serta ancaman pidana yang dijatuhkan. Jadi pada dasarnya hukum pidana formil ini sebuah aturan yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan melaksanakan pidana dalam suatu tindakan pidana. Selanjutnya ada hukum pidana umum. Jadi hukum pidana umum berarti ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang. Contohnya dalam kasus pembunuhan, dalam kasus pencurian, dan kasus-kasus lain yang sudah ada aturannya dalam KUHP. Terakhir ada hukum pidana khusus yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang dititik beratkan pada golongan tertentu atau militer serta suatu tindakan tertentu. Contohnya tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan korupsi, tindak pidana insubordinasi. Jadi tindak pidana insubordinasi ini adalah seorang bawahan dengan tindakan nyata mengancam kekerasan yang ditujukan kepada atasannya atau komandannya dalam ruang lingkup militer sebagaimana yang tercantum dalam pasal 105 sampai 109 KUHPM. Berikutnya terkait pertanyaan pertama yang bagian B, yaitu teori pemidanaan dan tujuannya. Jadi yang pertama ada teori mutlak atau teori absolut yang berarti teori tentang pembalasan. Menurut teori ini, semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi tersebut bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan dengan pembalasan tadi.
Yang kedua ada teori relatif atau teori tujuan. Bahwasannya menurut teori ini bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atau kesalahan pelaku, tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi pribadi si pelaku dan masyarakat menuju kesejahteraan. Jadi dalam teori ini muncul karena tujuan pidananya yaitu untuk melindungi masyarakat dengan penempatan pelaku kejahatan yang terpisah dari masyarakat itu sendiri, untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan baik bagi individual pelaku untuk tidak mengulanginya kembali maupun bagi publik ataupun masyarakat itu sendiri, yang selanjutnya mengubah sifat jahat si pelaku dengan melakukan pengawasan, pembinaan ataupun dalam hal-hal kebaikan lainnya. Yang terakhir ada teori gabungan ataupun bisa dikatakan dengan teori modern. Jadi menurut teori ini bahwasannya tujuan pemidanaan itu bersifat plural ataupun keseluruhan karena menggabungkan prinsip-prinsip relatif, yakni tujuan dan absolut, yang yakni pembalasan sebagai satu kesatuan tujuan itu sendiri. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, yang pertanyaannya adalah berdasarkan berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat asas legalitas. Pertanyaannya, kemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP mengandung asas legalitas, yakni seseorang tidak dapat dikenai hukuman atau pidana jika tidak ada undang-undang yang dibuat sebelumnya. Dalam asas legalitas ini mengandung 3 prinsip di dalamnya, yakni pertama ada nulla punna sin lege, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. Artinya bahwa setiap penjatuhan hukum pidana haruslah didasarkan pada suatu undang-undang pidana. Yang kedua ada nulla punna sin crimen, tidak ada pidana tanpa tindak pidana. Artinya bahwa suatu penjatuhan hukum hanyalah dapat dilakukan apabila perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang itu. Ketiga ada nullum crimen sin puna legali, tidak ada tindak pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Artinya bahwa perbuatan yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu sendiri apabila dilanggar dapat berakibat dijatuhkannya hukuman seperti yang diancam oleh undang-undang terhadap pelanggarannya. Jadi pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 3, selain berlakunya hukum pidana menurut waktu yang menganut asas legalitas, dikenal pula hukum pidana yang berlaku menurut tempat yang terdiri dari 4 asas, yaitu asas teritorial, asas personal atau nasional aktif, asas perlindungan atau nasional pasif, asas universal. Pertanyaannya, jelaskan masing-masing dari asas tersebut. Jadi, dalam asas berlakunya hukum pidana menurut tempat ini terdiri dari 4 asas, yakni yang pertama ada asas teritorial atau bisa disebut juga asas kewilayahan yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 KUHP. Bahwasanya asas ini sebenarnya asas berlaku pada hukum internasional, karena asas ini sangat penting untuk menghukum semua orang yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, baik dilakukan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Akan tetapi asas ini berisi asas positif yang mana tempat berlaku seorang itu berdiam diri. Yang kedua ada asas personalitas atau asas nasional aktif dalam pasal 5, 6, dan 7 KUHP. Asas ini membahas tentang KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negara Indonesia. Akan tetapi hukum ini tergantung dengan perjanjian bilateral antar negara yang membolehkan untuk mengadili tindak pidana tersebut sesuai negaranya. Selanjutnya yang ketiga ada asas perlindungan atau asas nasional pasif yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 sampai 3 KUHP. Asas ini memperlakukan KUHP terhadap siapapun baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar negara Indonesia sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan dari negara Indonesia. Dan yang keempat ada asas universal. Jadi dalam pasal 2 ayat 2 dan 4 KUHP, asas ini biasanya berkaitan dengan asas kemanusiaan dalam arti si pelaku
dikenakan pidana yang berlaku dengan tepat atau mana ia berhenti, seperti tindakan pidana terorisme yang dimana kasus ini telah melibatkan suatu negara atau semua negara telah bersepakat bahwa terorisme ini merupakan tindak pidana atau tindak kejahatan. Selanjutnya pertanyaan nomor 6, yang pertanyaannya adalah sebutkan unsur-unsur percobaan, berikan contoh dan dasar hukumnya. Jadi unsur-unsur percobaan ini berdasarkan pasal 53 ayat 1 KUHP ialah pertama ada karena adanya niat. Contohnya seorang petugas pelanggaran lalu lintas telah memberi tanda agar sebuah kendaraan bermotor berhenti, tetapi sopirnya tidak menurut dan berjalan terus sehingga petugas itu tidak dapat cepat-cepat menghindari, pasti akan tertabrak dan menemui ajalnya begitu. Kedua ada perbuatan permulaan pelaksanaan, misalnya pada pencurian pasal 362 KUHP sudah mengarahkan tangannya untuk mengambil barang. Selain itu pada pembunuhan pasal 338 KUHP tadi sudah mengangkat senjata dan mengarahkan ke tubuh korban misalkan. Selanjutnya ada unsur yang ketiga adalah pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Tidak selesai pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak atau keinginan sendiri. Jadi dapat terjadi dalam hal-hal yang pertama ada adanya penghalang fisik misalnya. Tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang sehingga tembakannya menyimpang atau pistolnya terlepas. Termasuk dalam pengertian penghalang fisik ialah apabila adanya kerusakan pada alat yang digunakan. Contohnya pelurunya macet atau tidak meletus ataupun pistolnya tiba-tiba rusak gitu. Yang kedua ada walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya disebabkan karena akan adanya penghalang fisik. Contohnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui oleh orang lain gitu. Ketiga, adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor ataupun keadaan-keadaan khusus pada objek yang menjadi sasarannya. Contohnya misalkan daya tahan orang yang ditembak cukup kuat sehingga orang itu tidak mati atau tertembak bagian yang tidak membahayakan. Contoh lain, barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun si pencurinya telah berusaha mengangkat barangnya itu sekuat tenaga mungkin. Selanjutnya pertanyaan nomor terakhir yaitu nomor 8. Yang pertanyaannya adalah di dalam hukum pidana ada namanya alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembenar dan pemaaf. Pertanyaannya sebutkan dan jelaskan perbedaan tersebut dan berikan contoh beserta dasar hukumnya. Jadi bahwasannya dalam penghapusan pidana itu kan ada dua alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Jadi yang pertama ada alasan pembenar. Jadi alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukumnya dari suatu perbuatan atau suatu tindak kejahatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Alasan penghapusan pidana yang termasuk alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah yang pertama ada keadaan darurat dalam pasal 48 misalnya. Seseorang dikatakan berada dalam keadaan darurat apabila seseorang tersebut dihadapkan pada suatu dilema untuk memilih antara melakukan delik atau tindak kejahatan atau merusak kepentingan yang lebih besar. Contohnya misalkan nih, seorang yang terjun ke dalam sungai untuk menolong seorang anak kecil yang hanyut gitu. Sementara di sungai tersebut terdapat tulisan dilarang untuk berenang. Yang kedua ada pembelaan terpaksa. Pasal 49 ayat 1. Menurut pasal 9 ayat 1 ini disyaratkan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa, yaitu adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap warga, kehormatannya, kesusilaan atau harta bendanya gitu kan. Serangan itu bersifat melawan hukum. Yang ketiga ada pembelaan merupakan sebuah keharusan. Cara pembelaannya adalah sebuah keharusan juga. Contohnya misalkan saya mendapati seorang copet sedang meraba-raba kantong celana saya, maka seketika itu juga saya menebas tangan pencopet tersebut dengan parang sehingga tangannya putus gitu kan, atau parangnya putus gitu. Ketiga, melaksanakan ketentuan undang-undang. Jadi dalam pasal 50 KUHP tadi bahwasanya barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak dapat dihukum.
Dalam pelaksanaan ketentuan undang-undang tersebut, kewajiban yang terbesar yang harus diutamakan. Contohnya misalkan adanya seorang jurusita yang mengosongkan sebuah rumah dengan menaruh isi rumah di jalan misalkan, di mana pada dasarnya menyimpan perabotan jalan adalah dilarang, namun karena ketentuan dari pengadilan atau putusan pengadilan sehingga perbuatannya tersebut tidak dapat dipidana. Yang keempat ada menjalankan perintah jabatan yang secara sah. Pasal 51 ayat 1 KUHP. Nah, seorang yang melakukan perbuatan dalam rangka melaksanakan perintah jabatannya sah, perbuatannya itu tidak bersifat melawan hukum, walaupun sesungguhnya perbuatannya itu memenuhi rumusan delik atau tindak pidana karena ada alasan pembenar sehingga ia dapat dipidana gitu. Contohnya misalkan seorang penyidik yang diperintahkan oleh atasannya untuk melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka. Hal ini dilakukan dalam rangka perintah jabatan yang sah, walaupun sebenarnya perbuatan penyidik tersebut memenuhi rumusan pasal tentang perampasan kemerdekaan, pasal 333 KUHP, tetapi tidak dapat dipidana karena ada alasan pembenarnya yang menghapuskan unsur melawan hukumnya perbuatan tersebut gitu, atau hukumnya terhapus gitu. Selanjutnya yang kedua ada alasan pemaaf. Jadi alasan pemaaf ini adalah alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak pidana. Jadi perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, akan tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena tidak adanya kesalahan gitu. Dalam alasan penghapusan pidananya termasuk alasan pemaaf ini yang terdapat dalam KUHP adalah yang pertama ada tidak mempunyai bertanggung jawab. Misalkan pada pasal 44 KUHP, dalam pasal tersebut membedakan pertanggungjawaban dalam dua kategori, yaitu cacat dalam pembunuhan, pertumbuhan, dan gangguan penyakit kejiwaan. Yang dimaksud gangguan adalah jadi gangguan sejak lahir ataupun sejak remaja, tumbuh dengan normal, namun di kemudian hari tiba-tiba muncul kelainan jiwa. Pada dasarnya cacat atau gangguan penyakit ini muncul pada saat perbuatan atau tindak pidana, dan ketika perbuatan itu dilakukan ada hubungan antara gangguan jiwanya dengan perbuatan tindak pidana itu tadi. Yang kedua ada daya paksa. Pasal 48 KUHP, daya paksa ini kan terbagi atas dua, yakni ada daya paksa absolut dan daya paksa relatif, yang termasuk alasan yang meniadakan unsur kesalahan sehingga digolongkan sebagai alasan pemaaf. Jadi yang pertama kan ada alasan daya paksa absolut, adalah daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan. Daya paksa ini dapat secara fisik dan dapat pula secara psikologis. Misalkan seorang yang tangannya tiba-tiba dipegang oleh orang lain lalu dipukulkan pada kaca jendela hingga pecah, maka orang yang tangannya dipukulkan itu tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana pengerusakan jendela tersebut, barang sebagaimana diatur dalam pasal 406. Selanjutnya ada daya paksa relatif, adalah daya atau kekuatan yang sebenarnya masih dapat dihindari, atau dengan kata lain bahwa orang yang dipaksa masih dapat berbuat lain, akan tetapi ia tidak dapat diharapkan untuk dapat mengadakan perlawanan gitu. Misalkan seorang bank yang diancam dengan todongan pistol menyerahkan sejumlah uang dari kas kepada perampok. Dalam situasi yang demikian ini daya paksa yang mendesak bankir kepada suatu paksaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam keadaan normal ia tolak akan melakukannya gitu. Yang ketiga ada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pasal 49 KUHP. Dalam pembelaan terpaksa ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus ada situasi pembelaan terpaksa. Ini berarti situasi di mana pembelaan raga kehormatannya, kesusilaannya, ataupun harta bendanya terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum menjadi sebuah keharusan. Yang selanjutnya ada pelampauan batas dari keharusan pembelaan. Jadi harus merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwanya. Mungkin karena disebabkan oleh serangan itu tadi ya. Kegoncangan jiwanya yang hebat dalam mencakup berbagai jenis, misalkan emosi, karena takut, marah, ataupun panik. Kemudian yang selanjutnya melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Jadi dalam pasal 51 KUHP
suatu perintah jabatan yang tidak sah meniadakan dapat pidananya seseorang. Jadi perbuatan seorang itu bersifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur. Yang pertama, jika orang yang diperintahkan dengan etiket baik mengira bahwa perintah itu sah, diberikan dengan wewenang ataupun keharusan. Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Contohnya, seorang bidan telah melaksanakan aborsi yang dikiranya berindikasi medis ataupun perintah seorang dokter selaku atasannya. Namun ternyata aborsi itu merupakan aborsi terlarang sebagaimana diatur dalam pasal 346. Ini bidan dapat dipidana karena ia mengira bahwa perintah itu sah, diberikan dengan wewenang oleh dokter. Pelaksanaan perintah oleh bidan termasuk dalam lingkungan pekerjaannya itu tadi. Demikian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya jawab dalam ujian akhir semester ini berupa tugas lisan membuat video. Banyaknya kesalahan saya dalam menjawab. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak juga bisa memakluminya. Terima kasih Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.